Cadas, pamer foto lagi di Mekah asli Fadlizon skakmat pendukung Anies. Olfah Alhamid ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini, salah seorang pendukung Anies, Olfah Alhamid, bikin heboh warga dunia maya. Pasalnya, ia mengkampanyekan ex-gubernur 212 tersebut di sekitaran Ka'bah Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mendoakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh semoga sehat selalu, semoga berkah selalu. Dan kepada Capres Nasdem Bapak Anies Baswedan, semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin, amin, amin. Demikian ungkap Olfah dengan nada seperti tanpa bersalah. Padahal kita tahu sendiri bahwa Mekah itu merupakan kota suci, tempat umat Islam menjalankan ibadah haji dan umrah. Semestinya bebas dari hal-hal berbau politik. Tapi yang namanya pendukung Anies kan banyak yang gak jelas ya. Ada yang kerjaannya tidur di masjid sampai keluar iler, tapi sholat malah di jalan raya. Ada yang ngaku profesor tapi kerjaannya nyebar hoaks melulu dan pamer ibadah, yani Musni Umar. Dan juga ada yang dikit-dikit ngomongin orang lain otak dikit atau OD, pecundang, gembel, dan lain-lain, yaitu tuyul ancol Gays Khalifa. Jadi wajar kalau Olfah Alhamid kelakuannya kayak gitu, karena Tan Malaka sudah pernah bilang, air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Artinya setiap orang berkumpul dengan jenis dan wataknya. Kadrun ya kumpulnya dengan sesama kadrun, gak akan mungkin kadrun kumpulnya dengan ilmuwan, karena cara berpikirnya berbeda. Kadrun mikirnya terbalik, sedangkan ilmuwan mikirnya ilmiah serta sistematis. Untuk diketahui, si Olfah Alhamid ini merupakan kader Nasdem dan ia bercita-cita jadi menteri. Jadi wajar kalau dirinya mengkampanyekan Anies, cuma di tempatnya saja yang tidak wajar, yakni di Mekah. Nah, pada 2022 silam, ia pernah loh diusir oleh warga Papua lantaran Olfah menghina mereka. Kemudian, mantan putri Indonesia Papua Barat itu juga pernah rasis ke WNA Cina dengan mengatakan mereka pembawa penyakit. Hingga Ari Kriting terpaksa melakukan klarifikasi dengan mengatakan bahwa orang Papua tidak pernah rasis dengan etnis Tionghoa. Yang rasis itu cuma oknum saja. Jadi orang ini memang sudah bermasalah sejak awal. Tidak pelak tingkah Olfah Alhamid yang mengkampanyekan Anies di tempat ibadah itu pun auto mendapat kritik tajam netizen. Kasihan Anies kalau didukung dengan cara-cara seperti itu. Itu rumah Allah yang suci, jangan dikotori dengan keinginan duniawi yang rendah. Tutur pemilik akun Twitter @holisudin2013. Gak ada etika, ujar pemilik akun Twitter @Stella Swardi dengan nada sedikit gahar. Orang mah ke tanah suci fokus ibadah, layang ini malah kampanye, kocak. Lanjut pemilik akun Twitter @masderius456. Sebenarnya kalau mau mendoakan orang terpilih jadi presiden sah-sah saja. Tapi ketika mendoakan itu dipublish ke dunia maya, otomatis dia berubah jadi kampanye. Karena secara terselubung mempromosikan Anies. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Olfah Alhamid ini mirip dengan yang dilakukan oleh Nino Warisman yang baca doa lewat puisi dulu. Yang pada dasarnya puisinya tersebut sangat bertendensi politis. Karena jika engkau tidak menangkan Prabowo Sandi, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah. Tidak ada lagi yang menyembahmu, ujarnya waktu itu. Jelas pernyataan tersebut secara tidak langsung nakut-nakuti orang agar memilih Prabowo Sandi. Namun sekarang kelompok yang suka mempolitisasi agama itu sudah pindah ke kubu lain, yakni kubu pendukung Anies. Jadi pendukung Prabowo bisa dibilang tidak ada lagi kini yang suka bawa-bawa agama untuk memenangkan ketum Gerindra tersebut. Yang ada justru sebaliknya, pendukung Prabowo mengskakmat kelakuan Olfah Alhamid yang norak itu. Lalu bagaimana ceritanya? Pelakunya adalah Fadlizon. Baru-baru ini seperti tanpa bersalah, Besti Fahri Hamzah tersebut juga pamer foto dirinya sedang berada di Mekah. Alhamdulillah Mekah, ujar Fadli sembari menampakkan foto dirinya lagi membelakangi Ka'bah dengan menggunakan pakaian ihram melalui akun Twitternya @fadlizon. Lantas apa pesan yang ingin disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu? Begini loh, seharusnya beribadah di Mekah, ibadah ya ibadah saja, tidak sambil kampanye, memegang foto Anies dan Surya Paloh. Pertanyaannya, apakah Fadli juga mendoakan Prabowo agar terpilih jadi Presiden 2024? Bisa jadi, karena kalau Menteri Pertahanan itu jadi Presiden, dia bisa diangkat jadi Menteri. Tapi Fadli tidak mempublikasikan doanya itu di akun Twitter miliknya. Inilah yang disebut dengan mendoakan, bukan seperti yang dilakukan oleh Olfah Alhamid sebelumnya, yang kampanye terselubung dibungkus pakai doa. Bagaimana menurut Anda?
Janji Anies ingin kembalikan Piagam Jakarta jadikan Indonesia Syariat atau Khilafah ditulis oleh Argo Javires di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dalam safari politiknya ke Surabaya, Anies Baswedan menyebut pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, akan tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Hal itu disampaikan Anies saat menyampaikan pidato di depan relawan dan partai koalisinya di Surabaya. Anies menjanjikan Indonesia akan memasuki fase baru melalui pemilu untuk menentukan arah berikutnya. Pemilu, kata Anies, bukanlah soal meneruskan atau tidak meneruskan kerja pemerintahan sebelumnya. Menurut Anies, ajang 5 tahunan ini adalah kesempatan untuk kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Anies mengibaratkan perjalanan bangsa ini seperti berangkat dari satu titik ke titik lain. Apakah titik berangkat masih berada di jalur yang benar atau menuju jalur yang baru untuk mencapai tujuan awal perjalanan bangsa ini dimulai? Anies menyebut jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, itu sama saja negara berhenti tiap 5 tahun. Anies mengingatkan tujuan awal pendirian negara Indonesia. Oleh karena itu, Anies mengajak agar masyarakat menengok ke belakang, ke titik awal berdirinya Republik Indonesia. Apakah bangsa ini masih sesuai jalurnya atau tidak? Tengoklah ke belakang, Republik ini didirikan untuk apa? Tidak lupa pula Anies menyisipkan politik identitas secara terselubung dengan menyebut Surabaya harum karena pejuang syuhada. Meski sekilas terkesan remeh, Anies kini jelas-jelas mengusung agenda tertentu kaum konservatif, khususnya kaum Islam fundamentalis. Kaum ini membenci Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsep pluralisme sekaligus kaum sekuler yang mendukung semboyan negara. Bagi kaum Islam fundamentalis, pluralisme membuka kompetisi krisis kepercayaan. Eksistensi kaum sekuler beserta berbagai agama dan kepercayaan di negara ini merupakan tantangan terang-terangan terhadap eksistensi Islam sebagai agama mayoritas di negara ini. Tujuannya bukan hanya kemenangan simbolis, akan tetapi juga mempersempit ruang gerak kaum sekuler. Kaum Islam fundamentalis berambisi menjadi tiran yang berkuasa, terutama konstelasi politik global, seperti yang dijanjikan Anies untuk kembali ke titik awal negara itu berdiri. Apa yang dijanjikan Anies adalah apa yang disebut oleh Friedrich Nietzsche sebagai der Wille zum Macht atau hasrat untuk berkuasa, yang membuat runyam kaum Islam fundamentalis selalu meyakini bahwa pihaknya yang paling benar di antara yang lain. Kaum fundamentalis meyakini bahwa keberagaman agama adalah penghalang utama karena mereka bukan status mayoritas untuk menguasai negara ini. Dalam proses interpretasi terhadap nilai agama, sangat tidak mustahil terjadi tendensi-tendensi politik identitas yang selalu digaungkan Anies sebagai ciri khas perjalanan politiknya selama ini. Ini jadi problematis jika digoreng Anies demi hasratnya untuk menjadi presiden. Anies lihai memanfaatkan upaya memunculkan kembali gerakan formalisasi agama, yaitu usaha agar suatu nilai agama tertentu dijadikan sebagai hukum positif yang mengikat semua kalangan. Ini jelas bahaya. Janji Anies yang tersirat itu tentu saja berbahaya bagi eksistensi dan kedaulatan bangsa dan negara sebagai dampak konsesi formalisasi agama dengan dalih kemajuan peradaban manusia Indonesia yang seutuhnya. Dari sini sebenarnya tidak sulit membaca apa yang menjadi tujuan utama Anies untuk kembali ke titik awal bangsa ini berdiri. Janji Anies itu secara kasat mata merupakan simbol referendum agar nilai agama mayoritas bisa benar-benar dijadikan konstitusi, di mana para penganut agama minoritas harus takluk atas nama demokrasi. Anies juga lihai memanfaatkan fenomena yang terjadi selama ini di Indonesia, di mana keberagaman agama menjadi musuh terselubung bagi kaum fundamentalis yang berambisi menjadikan agamanya sebagai hukum negara. Anies paham betul bahwa agama adalah alat potensial untuk menerapkan taktik David and Impera. Sejarah mencatat, Anies telah berhasil menggunakan isu ini untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Semua itu dilakukannya agar bangsa yang besar ini kehabisan energi, sehingga peluang kemenangan bisa diraihnya dengan mudah di depan mata. Seperti yang dijanjikan Anies terkait tujuan awal bangsa ini berdiri setelah kemerdekaan. Tentu saja dalam interpretasi umum secara global adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan tidak mengakomodir pemeluk agama lain di luar Islam. Sebab tujuan awal saat berdirinya bangsa ini adalah ambisi dominasi yang muncul dalam pola berpikir kelompok Islamis saat merumuskan konsep negara Indonesia. Saat
itu, sebagian besar golongan Islam agamis bersikeras agar Indonesia harus menjadi negara agama berdasarkan syariat Islam. Mereka memaksakan kehendak bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam, serta memaksakan konstitusi negara bahwa agama negara adalah agama Islam dan hanya orang Islam yang boleh jadi presiden. Di luar itu tidak boleh. Bahkan dalam salinan dokumen otentik Badan untuk Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, terungkap bahwa Ki Bagus Hadikusumo saat itu ngotot agar kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tidak disertai dengan kalimat bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya warga negara beragama apapun diwajibkan untuk tunduk pada syariat Islam. Apa yang dijanjikan Anies tentu saja berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Surya Paloh harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tujuan Anies, termasuk Prabowo Subianto yang telah membuka jalan bagi Anies dengan menjadikannya Gubernur DKI Jakarta. Sehingga kini, Anies punya kesempatan yang terbuka lebar untuk merubah ideologi bangsa dengan mengembalikan ke titik awal bangsa ini berdiri. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?